Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 13 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang telah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jennifer Avery. Silahkan Saudari Jenny. Selamat pagi dan happy Sabat. Renungan kita pada pagi hari ini di tanggal 13 November berjudul Kita Akan Meningkat Secara Rohani. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-10. Berbunyi demikian, kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dalam jangkauan Anda memiliki lebih daripada kemungkinan yang terbatas. Manusia, sebagaimana Allah menerapkan istilah itu, adalah anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia. Adalah hak istimewa Anda untuk berpaling dari apa yang murahan dan lebih rendah, dan naik ke standar yang tinggi, untuk dihormati oleh manusia dan dikasihi oleh Allah. Pekerjaan keagamaan yang Tuhan berikan kepada para orang muda dan bagi segala usia menunjukkan rasa hormatnya bagi mereka sebagai anak-anaknya. Dia memberi mereka pekerjaan pemerintahan sendiri. Dia memanggil mereka untuk bekerja bersama dengannya dalam pekerjaan yang besar, yaitu penebusan dan mengangkat pikiran. Sebagaimana seorang ayah membawa putranya ke dalam kemitraan dalam bisnisnya, demikianlah Tuhan membawa anak-anaknya ke dalam kemitraan dengan dirinya. Orang muda putra dan putri membutuhkan lebih banyak rahmat Kristus agar mereka dapat membawa prinsip-prinsip kekristenan ke dalam kehidupan sehari-hari. Persiapan untuk kedatangan Kristus adalah persiapan kualitas tertinggi kita yang dilakukan melalui Kristus. Tetapi ada kebutuhan positif untuk tetap dekat dengan Yesus. Dia adalah kekuatan dan efisiensi serta kuasa kita. Kita tidak bisa bergantung pada diri sendiri walaupun sesaat. Para orang muda, putra dan remaja putri, gunakanlah kemampuan Anda dengan setia. Dengan murah hati membagikan terang yang diberikan Tuhan kepada Anda. Pelajarilah cara terbaik untuk memberi kedamaian dan terang dan kebenaran dan berkat surga yang melimpah kepada orang lain. Tetaplah meningkat. Teruslah meraih lebih tinggi dan masih lebih tinggi. Ini adalah kemampuan untuk menggunakan kuasa, kekuatan, pikiran, dan tubuh yang selalu melihat kekekalan. Bertekunlah dalam pekerjaan yang telah Anda mulai, sampai Anda mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Didiklah diri Anda untuk suatu tujuan. Perhatikan standar tertinggi yang dapat Anda capai dengan kebaikan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Dengan demikian,
mencerminkan kemuliaan Allah. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Jenny. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Apakah yang dimaksudkan dengan meningkat dalam kerohanian? Cukup sering kita mendengar pernyataan ini, tetapi adakah kita mengerti apa makna dari meningkat dalam kerohanian? Roh Nubuat menjelaskan dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 481 paragraf pertama yang berkata, biarlah setiap anggota gereja merasa bahwa dia sendiri harus benar di hadapan Allah, bahwa dia harus dikuduskan dalam kebenaran. Kemudian dia dapat mewakili karakter Kristen kepada orang lain dan dapat memberikan contoh tidak mementingkan diri sendiri. Jika masing-masing mau melakukan ini, gereja akan meningkat dalam kerohanian dan perkenanan Allah. Inilah makna meningkat dalam kerohanian, yaitu kita benar di hadapan Allah, dikuduskan dalam kebenaran, dan menyatakan karakter Kristen, yaitu karakter Kristus. Mari kita lihat makna dari setiap ciri tersebut. Yang pertama adalah apa makna benar di hadapan Allah. Kita baca dalam The Faith I Live By halaman 249 paragraf 6 yang berbunyi, jika Anda benar di hadapan Allah hari ini, Anda sudah siap jika Kristus datang hari ini. Penting sekali untuk benar di hadapan Allah ini, sebab itulah keselamatan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk dapat menjadi benar di hadapan Allah? Roh Nubuat menjawab dalam In Heavenly Places halaman 227 paragraf 4 berbunyi, jika Anda benar di hadapan Allah hari ini, Anda sudah siap jika Kristus datang hari ini. Yang kita butuhkan adalah Kristus dibentuk di dalam, yang adalah pengharapan kemuliaan. Untuk menjadi benar di hadapan Allah, maka kita harus memiliki Kristus dibentuk di dalam hidup kita, yaitu di dalam hati kita. Nah, bagaimana caranya Kristus dibentuk dalam hati kita? Signs of the Times September 27 tahun 1899 paragraf 9 menjawab, Kristus dibentuk di dalam, dan oleh Roh-Nya Dia memenuhi janji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya, sebab Yesus telah berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadi, untuk memiliki Kristus terbentuk di dalam hidup kita adalah dengan menerima Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat berkata, Fundamentals of Christian Education halaman 279 paragraf 1. Untuk masuk sorga, seseorang harus memiliki Kristus yang dibentuk di dalam, yang adalah pengharapan kemuliaan, dan membawa sorga bersamanya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membentuk dan mengubah karakter. Itu sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, tadi dikatakan bahwa bila Kristus dibentuk di dalam, maka kita sudah siap untuk kedatangan Yesus hari ini. Sebab kita sudah didapati benar. Apanya yang benar? Karakternya. Dengan memiliki Kristus terbentuk dalam hidup kita, maka karakter kita pun terbentuk. Sebab hanya Yesus yang dapat membentuk dan mengubah karakter kita. Perhatikan kutipan berikut ini, sebab inilah jawaban terhadap kebingungan banyak umat Allah, khususnya dalam gereja Advent. Manuskrip 24 tahun 1898 paragraf 21 menjelaskan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yang adalah Kristus terbentuk di dalam, pengharapan kemuliaan. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nyonya White mengutip Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Dan Nyonya White menjelaskan bahwa penolong yang lain atau roh kebenaran itu adalah Kristus yang terbentuk di dalam hidup kita, yang adalah pengharapan kemuliaan.
Roh kebenaran atau Sang Penghibur itu bukan oknum yang lain, tetapi Yesus itu sendiri yang terbentuk dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Sebab yang tinggal dalam hidup kita itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Umat Allah menerima ajaran yang berbeda. Kepada mereka diajarkan bahwa Roh kebenaran itu bukan Yesus. Padahal Yesus adalah Sang kebenaran. Tidak heran peningkatan kerohanian umat Allah tersendat-sendat di dalam gereja. Sebab roh yang salah yang diajarkan kepada mereka. Karenanya jika mau alami peningkatan kerohanian, maka terimalah Kristus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Kemudian ciri yang kedua dikatakan tadi, kita harus dikuduskan dalam kebenaran. Nah, Alkitab berkata tentang hal ini dalam Yohanes 17 ayat 17 yang berbunyi, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Siapakah kebenaran? Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 6. Lalu siapakah firman? Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 1. Karenanya kita dikuduskan di dalam Yesus. Jadi, untuk menjadi benar di hadapan Allah adalah dengan cara memiliki Kristus dalam hidup kita. Kemudian, untuk menjadi kudus atau agar kita dikuduskan, maka kita harus dikuduskan di dalam Yesus. Dan ciri yang ketiga tadi dikatakan adalah mewakili karakter Kristen kepada orang lain. Bagaimana caranya untuk mewakili karakter Kristen atau memiliki karakter Kristus? Kita baca Counsels for the Church halaman 56 paragraf 4 yang menyatakan, mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen. Karakter Kristen hanya dapat diperoleh dengan memiliki Roh Kristus dalam hidup kita. Sebab memang karakter Kristen adalah sama dengan karakter Kristus. Jadi, bila kita kembali ke kutipan awal, dikatakan bahwa biarlah setiap anggota gereja merasa bahwa dia sendiri harus benar di hadapan Allah, bahwa dia harus dikuduskan dalam kebenaran, kemudian dia dapat mewakili karakter Kristen kepada orang lain dan dapat memberikan contoh tidak mementingkan diri sendiri. Nah, jika masing-masing anggota mau melakukan hal ini, maka gereja akan meningkat dalam kerohanian dan berkenan kepada Allah. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, kita benar di hadapan Allah karena Kristus terbentuk dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Kemudian kita dikuduskan dalam kebenaran, yaitu dikuduskan dalam Yesus, sebab Kristuslah Sang kebenaran itu. Serta kita mewakili karakter Kristen kepada orang lain dengan memiliki kasih karunia Kristus, yaitu Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Sebab ingat tadi dikatakan, hanya Yesus saja yang dapat membentuk dan mengubahkan karakter kita. Karenanya, untuk meningkat dalam kerohanian, yang kita butuhkan hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dan Yesus tinggal dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tinggallah dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, maka kita akan meningkat secara rohani. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini. Agar kami meningkat dalam kerohanian, maka penting bagi kami untuk benar di hadapan Allah, kudus dalam Yesus, serta memiliki karakter Kristen. Dan semuanya ini kami boleh alami dan miliki hanya dengan memiliki Kristus tinggal dalam hati ini oleh kehadiran Roh-Nya. Itulah cara Kristus terbentuk dalam hidup kami, dan itulah pengharapan kemuliaan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.